Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu berharap kegiatan layanan bimbingan kelompok ini berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya, gimana tugas belajar kalian? Baik, Bu, ada masalah. Baik ya, lancar semua ya nak ya? Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan layanan ini, sepertinya kalian kurang bersemangat nih. Gimana kalau kita main games dulu? Biar semangat, biar gak ngantuk ya. Oke. Ibu ada sebuah permainan. Nama permainannya yaitu ikuti yang didengar. Ya, dan kata kunci dari permainan ini adalah ikuti yang saya katakan. Kata paham? Paham ya? Ibu mulai sekarang ya. Oke. Terus, gimana udah semangat? Oke. Baik anak-anak, kita akan mulai kegiatan ini. Sebelumnya kalian sudah mengenal satu sama lain ya? Sudah. Ibu akan mengabsen dulu ya nak ya. Dira Ataya Putri, Latifah Mayara Andari, Arun Safitri, Ferdi Hernawan, Alkori, M. Eza Fadli, Nur Aulia Hinisa, Bilkis Nobel Satria. Oke, baik anak-anak, kita akan melakukan yang namanya kegiatan layanan bimbingan dan kelompok. Ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi mendengar layanan bimbingan kelompok. Jadi layanan bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk berdiskusi, memperoleh informasi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya. Tentunya nanti dalam berdiskusi kita harus menjunjung tinggi asas-asas dalam layanan bimbingan kelompok. Dan asas-asas tersebut antara lain, yang pertama ada asas keterbukaan. Artinya dalam melaksanakan kegiatan ini, dalam berdiskusi nanti kalian harus terbuka. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Artinya kalian melaksanakan kegiatan ini tanpa ada paksaan. Jadi kalian lebih rileks sehingga bisa dimengerti nak? Bisa. Oke. Baik anak-anak, dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini kita akan membahas materi tentang meningkatkan motivasi belajar. Dalam layanan bimbingan kelompok ini, dengan materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan mengenai apa itu motivasi belajar. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kalau sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap ya? Siap. Baik, apakah ada yang kurang jelas terkait aturan mengenai pelaksanaan kegiatan ini? Jelas semua? Kalau sudah siap dan tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita siap untuk memulai kegiatan ini ya? Sudah siap? Oke, di sini ibu akan menampilkan sebuah film pendek ya, terkait dengan materi kita yaitu motivasi belajar. Silakan kalian simak. Setelah itu nanti ini akan menjadi bahan diskusi kita. Ya, simak dengan baik ya. Oke, kalian sudah menyimak video tadi, ya nak ya. Video tersebut mengenai motivasi belajar. Menurut kalian, motivasi itu apa? Ya, Ega dulu aja. Mendorong untuk melakukan sesuatu. Mendorong untuk melakukan sesuatu. Ada? Motivasi itu sesuatu yang berasal dari diri kita untuk melakukan sesuatu yang ingin kita capai. Ya, oke, bisa tambahkan ya nak ya. Jadi motivasi itu nak dorongan dari dalam diri individu
untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, ya. Misalkan, kalau motivasi belajar apa nak? Motivasi belajar. Motivasi tadi kan dorongan ya dalam individu. Kalau motivasi belajar berarti Motivasi yang kita inginkan. ya, satu lagi yang bukan apa? Dorongan untuk belajar lebih giat lagi. Ya, Mayara benar. Nah, jadi motivasi belajar adalah kecenderungan perilaku siswa untuk melakukan kegiatan belajar, didorong dengan hasrat untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Apa itu motivasi dan motivasi belajar ya? Ya. Oke, menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Video yang udah kalian tonton tadi. Ya, Iza. Tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Oke, menceritakan apa lagi videonya? Bisa. Video tersebut menceritakan tentang seorang siswa yang perilakunya tadinya buruk menjadi lebih baik lagi karena ada motivasi belajar. Nah, menumbuhkan motivasi dalam diri dia, akhirnya dia belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai prestasi yang baik. Akhirnya dia mendapatkan apa tadi? Mendapatkan ranking. Munculnya masalah dalam video tersebut apa? Malas Tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Arum? malas belajar, Malas belajar. Ayo. kurang perhatian dari orang tua. Oke, pengalaman yang kalian alami seperti video tersebut. Tuh, Sampai? pernah yang pas itu lagi belajar, gurunya keluar. Gurunya keluar, terus Nobel ikut belajar di kantin. Pada saat jam pelajaran ya. Ya, jadi nak, motivasi belajar itu perlu ya nak ya dimiliki oleh seseorang ya untuk mendorong atau keinginan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, dalam video tersebut ada timbul masalah-masalah dan ada juga motivasi belajar itu dipengaruhi oleh beberapa penyebab nak. Antara lain yang pertama lingkungan belajar, ya. Kedua ada faktor kecerdasan. Ketiga ada faktor teman ya tadi nak ya. Keempat faktor emosional. Terus ada kebiasaan belajar. Nah, terus ada faktor dari guru. Tadi ada faktor orang tua ya. Masalah motivasi belajar apa nak yang kalian alami? Saya mau berbagi pengalaman ya. Yang kalian giat untuk belajar, Masalah belajarnya apa nak? Kurang semangat, kurang semangat belajar ya. Nah, tadi sering malas. Masalah-masalah motivasi belajar yang sering kalian alami antara lain tidak mengumpulkan tugas ya, terus tidak semangat belajar, malas belajar. Cara menyelesaikannya gimana nak? Cara yang tepat untuk menyelesaikannya, misalkan tadi si Ferdi malas belajar. Nah, cara untuk menyelesaikannya gimana nak? Cara menyelesaikannya membagi waktu. Membagi waktu untuk belajar ya, berarti Ferdi harus menyediakan waktu khusus untuk belajar. Walaupun belajarnya sebentar-sebentar, tapi kalau sering itu lebih baik ya Naya daripada tidak sama sekali. Sekarang bagaimana cara kalian menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Selalu mengerjakan tugas. Oke, siapa lalu? mempunyai motivasi, Ya, Mayara? membuat kegiatan belajar. Oke, yang tadi sudah bagus semua. Jadi nak, dalam meningkatkan motivasi belajar itu kita ada strateginya nak. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Antara lain, yang pertama tadi apa? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua seperti yang dikatakan Nobel tadi, menyelesaikan tugas dengan baik. Kalian harus bertanggung jawab terhadap hasil belajar kalian sendiri. Ya, hasil belajar kalian sendiri harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kalian harus mengembangkan pengetahuan kalian. Ya, cara mengembangkan pengetahuan dengan cara apa nak? Misalkan Rajin membaca buku. rajin membaca buku. Ikut panduan. Benar. Oke. Adapun cara-caranya lagi nak untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama tadi apa?
Boleh privat les, itu cara meningkatkan motivasi belajar ya. Jadi si Ferdi bergabung dalam komunitas yang suka belajar ya nak ya. Di les kan rata-rata kan orangnya suka belajar ya. Bergabung, tujuan kalian belajar ingin apa nak? Meraih cita-cita, ingin dapat ranking 1 ya. Itu tujuannya ya. Nah, belajar dari orang yang tepat. Jangan belajar dari orang yang salah. Nanti jadi kita ikutan salah. Ya. Lalu sugesti diri sendiri nak. Ya, untuk meningkatkan motivasi belajar, sugesti diri sendiri. Artinya kalian harus mensugesti diri supaya semangat. Terus selanjutnya kalian harus relax. Belajar itu harus relax, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Nah, materi kita selesai nih tentang motivasi belajar ya. Sekarang kalian kan sudah tahu ya nak ya, cara mengembangkan dan meningkatkan motivasi belajar. Ya, harus bersikap seperti apa? Sugesti diri Bu agar lebih semangat. Oke ya, cara meningkatkannya tadi ya. Ada lagi nak? Tadi nak, cara meningkatkannya apa tadi? Motivasi belajar kalian menurun? Nah, Tori dulu. Belajar. Semangat belajar. Mayara? Oke, ada lagi? Kan kalian itu sudah bagus semua ya. Berarti kalian sudah paham ya nak ya. Oke, baik nak. Dari kegiatan ini, apa sih yang bisa kalian simpulkan nak? Bisa? Kesimpulannya adalah kita jadi tahu dan paham apa itu motivasi belajar, cara meningkatkannya, kita supaya menjadi lebih baik lagi. Oke. Ya tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalian jadi lebih mengetahui apa itu belajar dan baik anak-anak kalian sudah bisa menyimpulkan. Berarti kalian juga sudah paham ya sama materi motivasi belajar ya. Materi ini sudah sampai ke kalian, sudah kalian terima. Kalian harus berkomitmen untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kesan apa nak yang bisa kalian dapat dari kegiatan ini? Kesannya menambah wawasan. Menambah wawasan tentang apa? Motivasi belajar. Motivasi belajar. Oke, diskusi jadi lebih akrab ya nak ya? Ya. Oke. Ibu sangat mengapresiasi sekali kalian telah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Dan Ibu berterima kasih karena kalian telah aktif ya nak ya, berdiskusi, melaksanakan kegiatan dengan tertib. Kelompok ini berguna bagi kita semua. Bukan pada masa saat ini aja, tetapi untuk masa yang akan datang. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini, Ibu ada instrumen enak ya, evaluasi. Kalian isi. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk mengevaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok yang sudah kita laksanakan. Ya. Kalian isi enak ya. Tulis nama, kelas, ya. Kumpulkan ya. Baik anak-anak, kalian sudah mengisi evaluasi hasil layanan bimbingan dan konseling yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, apa ada yang bisa mau ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Belum. Sudah cukup? Jelas ya nak ya? Sudah mengerti ya nak ya? Ya. Baik, sekarang Ibu akan tutup kegiatan ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ibu berharap apa yang sudah kita dapat hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kegiatan layanan bimbingan kelompok ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.